Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Jabar Sabil MA, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Banda Aceh, dalam kajian logika dan penalaran hukum. Kali ini kita masuk pada bagian ke-10 tentang istiqra' maknawi. Untuk itu, mari kita melihat standar kompetensi di mana mahasiswa diharapkan mampu menganalisis relevansi al-istiqra' al-maknawi dengan penalaran hukum. Untuk itu disampaikan materi kajian sebagai berikut. Satu, pengertian al-istiqra' al-maknawi dan perbedaannya dengan al-istiqra' al-mantiki. Yang kedua, penerapan dan relevansi al-istiqra' al-maknawi dengan penalaran hukum. Berikut ini kita melihat posisi kajian, bahwa kajian ini berada dalam ranah logika material. Sebagaimana kita ketahui dalam kajian terdahulu, bahwa logika ada dua macam, yaitu logika formal, atau disebut juga al-mantiq as-suwari, dan logika material yang disebut dengan mantiqul maddi. Nah, bentuk-bentuk proposisi yang benar dikaji dalam logika formal atau mantiq suwari. Sedangkan kebenaran isi dari proposisi dikaji dalam logika material. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 9 proposisi yang bisa menjadi maddah qiyas, yaitu 9 pengetahuan yang benar berikut. Pertama, ide bawaan. Kedua, proposisi yang tengah-tengahnya akrab dalam pikiran. Yang ketiga, khayal. Yang keempat, amatan indera atau mahsusat. Yang kelima, hasil eksperimen atau tajribat. Yang keenam, probabilitas atau mazmunat. Yang ketujuh, nukilan masal atau al-mutawatirat. Yang kedelapan, masyurat dan musallamat. Yang kesembilan, praduga atau disebut juga dengan wahmiyah. Mari kita lihat, semua pengetahuan ini berada dalam ranah yang berbeda. Manusia sebagai makhluk yang terdiri dari intelek, intuisi, dan indera ini hidup di dua alam, yaitu alam fisik dan alam ide. Alam fisik terbagi dua, yaitu alam natural dan alam sosial. Sementara alam ide ini merupakan alam di mana pengetahuan dikonsepsikan. Dalam alam natural, manusia menghadapi objek-objek fisik. Sementara di alam sosial, yang dihadapi adalah objek-objek psikis. Di sini, jika seorang peneliti hendak mengamati objek fisik, misalnya air, maka dia akan menggunakan indera lahir dan indera batin. Kemudian amatannya itu akan menghasilkan ide-ide tentang air. Lalu ide tersebut disistematisasi menjadi pengetahuan yang disebut dengan ilmu alam. Di sini ada 3 pengetahuan yang boleh digunakan sebagai maddah qiyas untuk penyimpulan baru, yaitu amatan indera, hasil eksperimen, dan probabilitas. Sementara di alam sosial, manusia tidak bisa langsung menghadapi objek, tapi dia mengamati melalui subjek yang lain. Jadi subjek peneliti hanya bisa mengamati lewat subjek yang lain, barulah ia sampai kepada objek yang berupa moralitas. Nah, dari objek tersebut dia mendapatkan ide tentang moralitas dan kemudian disistematisasi menjadi ilmu sosial. Di sini ada 3 pengetahuan yang bisa digunakan sebagai maddah qiyas, yaitu nukilan masal atau mutawatirat, masyhurat atau musallamat, dan praduga atau wahmiyah. Metode inferensi yang bisa digunakan dalam dua realitas ini adalah inferensi induktif. Sementara pada alam ide, ide tidak bisa diamati oleh seorang peneliti kecuali si pemilik ide menyampaikannya melalui teks. Nah, dalam teks ini dikandung makna yang kemudian dicerap oleh peneliti sehingga peneliti memiliki ide tentang makna yang merupakan ide dalam pikiran orang yang ditelitinya. Lalu kemudian disistematisasi menjadi pengetahuan yang disebut ilmu humaniora, yang ini merupakan pengetahuan transkognitif, yaitu pengetahuan yang ditransfer oleh pemilik ide kepada si peneliti. Jadi ada 3 macam pengetahuan manusia. Pengetahuan transkognitif, pengetahuan kognitif, dan pengetahuan rekognitif. Pada pengetahuan transkognitif, bisa dilakukan penyimpulan kembali
dengan menggunakan metode inferensi deduktif. Pengetahuan yang bisa digunakan sebagai maddah kias adalah ide bawaan atau awaliyat, proposisi yang tengah-tengahnya akrab dalam pikiran, dan khayalan atau mukhayalat. Nah, kita bisa melihat ketika Al-Quran sebagai wahyu diturunkan kepada manusia, ia berupa teks. Dengan ada 3 macam pengetahuan yang diperoleh dari 3 alam, maka masing-masing menuntut pendekatan yang berbeda. Pada ranah alam natural, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan burhani. Kebenarannya bersifat korespondensi. Sedangkan pada alam sosial, pendekatan yang digunakan adalah irfani, yaitu mengandalkan zauq, perasaan, untuk merekognisi apa yang dialami orang lain. Kebenarannya bersifat pragmatis karena sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh subjek penelitian. Sementara pada alam ide digunakan pendekatan bayani, karena yang diupayakan adalah mengetahui seobjektif mungkin ide dari si pemiliknya. Kebenarannya bersifat koherensi, di mana si peneliti akan meng-cross-check koherensi dan konsistensi pernyataan-pernyataan si pemilik ide, sehingga semua itu menjadi sarana untuk konkretisasi ide dari orang yang diteliti. 3 alam ini oleh Imam Al-Ghazali dikelompokkan sebagai ranah yang menghasilkan ilmu-ilmu rasional. Sementara dari wahyu, ini diperoleh ilmu agama yang disebut sebagai ulumuddiniyah. Imam Al-Ghazali menyatakan, proposisi dalam silogisme harus benar pada dirinya secara meyakinkan. Ia menyatakan dalam kitab Mi'yarul Ilmi, telah kami jelaskan tentang format al-qiyas, gabungan dan susunannya secara memadai. Maka sekarang kami membicarakan tentang isinya, atau al-maddah, yaitu pengetahuan. Ini bukanlah sembarang pengetahuan, tapi pengetahuan sintesis yang benar dalam dirinya sendiri, dan bukan pula sembarang benar, melainkan benar secara meyakinkan. Kadangkala sesuatu itu benar pada dirinya di sisi Allah, tapi belum tentu meyakinkan bagi yang mengkajinya. Maka tidak patut bagi dirinya dijadikan maddah al-qiyas, yang tujuannya menghasilkan konklusi yang meyakinkan. Bukan sembarang yakin, melainkan yakin yang universal, yaitu sesuatu yang begitu adanya dalam segala keadaan. Manakala kami katakan isi al-maddah bagi al-qiyas adalah premis-premis, maka di satu sisi itu adalah metafor, sebab premis adalah ibarat dari ucapan secara lisan yang mencakup atas predikat dan subjek. Pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam kajian terhadap kitab suci Al-Quran. Dalam konteks ilmu agama, ulumuddiniyah, Al-Quran sebagai sumber diyakini benar sepenuhnya. Masalah terletak pada kualitas interpretasi atasnya. Dalam penemuan hukum Islam, dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum yang proposisinya bersumber dari Al-Quran, baik tekstual maupun kontekstual. Ulama ahli hukum Islam telah merumuskan metode interpretasi ayat hukum dalam ilmu usul fiqh yang menggunakan pendekatan bayani. Dirumuskan pula metode konstruksi hukum melalui al-qiyas al-fiqhi dengan pendekatan burhani. Lebih jelas bisa dilihat pada link video yang kami terangkan di bawah pada kolom deskripsi. Tantangan terberat justru terletak pada metode konstruksi hukum berdasar maqasid syariah yang pendekatannya irfani. Ini bersifat intuitif, menggunakan zauq, agar tidak subjektif maka dirumuskan metode istiqrah ma'nawi. Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah makhluk yang memiliki intelek, intuisi, dan indera. Dalam hal menghadapi teks, di antaranya Al-Quran, sebagai wahyu yang diturunkan dalam bentuk teks, manusia memahaminya berdasarkan 2 macam konteks, yaitu konteks internal bahasa dan konteks eksternal bahasa. Dalam kajian hukum Islam, penemuan hukum dilakukan secara lahiriah kebahasaan dalam rangka penemuan hukum taklifi. Sementara penemuan hukum dalam pola-pola yang lebih rumit itu ada dalam konstruksi hukum, dan ini dilakukan dengan menemukan hukum wad'i,
yang merupakan konteks eksternal bahasa. Al-Quran memuat sekitar 300-an ayat hukum, di antaranya 70 ayat hukum keluarga, 70 ayat hukum perdata, 30 ayat hukum pidana, 13 ayat hukum acara, 10 ayat hukum tata negara, 25 ayat hukum internasional, dan 10 ayat hukum ekonomi. Semua ayat ini mengandung ketentuan hukum dan perbuatan hukum, yang mana keduanya diketahui dengan cara menginterpretasi ayat. Jadi di sini yang diperoleh adalah ide teks langsung. Untuk itu digunakan pendekatan bayani yang bertumpu pada kaedah-kaedah kebahasaan bahasa Arab. Ketika ketentuan hukum tersebut tidak bisa langsung diterapkan, maka para ulama harus melakukan penemuan hukum. Maka di sini dilakukan penemuan al-illah, yaitu al-ma'na al-munasib, atau disebut juga kausalogis atau konformitas, yang diketahui dari konteks situasi pada ayat terkait. Maka para ulama akan menggali asbabun nuzul atau asbabul wurud pada hadis. Nah, di sini digunakan pendekatan burhani, yaitu dengan memperlihatkan bukti-bukti adanya penetapan illah pada ayat-ayat lain. Jadi di sini ayat hukum dijadikan sebagai dasar pegangan adanya hukum, kemudian ayat-ayat lain yang menyertainya dijadikan sebagai argumen adanya penetapan al-illah. Ketika al-illah yang dioperasikan melalui al-qiyas tidak juga dapat menjawab permasalahan hukum, maka para ulama akan melakukan langkah berikutnya, yaitu konstruksi hukum. Di sini yang dicari adalah al-hikmah atau maqasid, atau disebut kausa finalis, yang diketahui dari konteks wacana Al-Quran. Ini digunakan pendekatan irfani karena sifatnya yang intuitif, maka harus menggunakan zauq. Nah, apa yang diperoleh dalam penelitian terhadap illah dan al-hikmah ini merupakan ide teks tak langsung, karena didapatkan melalui konteks situasi dan konteks wacana yang itu merupakan konteks di luar bahasa. Kata istiqra secara bahasa berarti keseluruhan atau al-jumal. Sedangkan kata makna menurut Ibnu Manzur sama artinya dengan at-tafsir dan at-ta'wil. Kata al-makna juga berarti maksud dan kondisi-kondisi yang menyertai dalil-dalil itu sendiri. Secara terminologis, istiqra berarti mengikuti semua partikularnya atau juz'iyat atau sebagian dari partikularnya tersebut untuk sampai pada hukum atau kesimpulan umum yang mencakupnya semua. Adapun al-istiqra al-maknawi didefinisikan sebagai berikut. Al-istiqra al-maknawi adalah metode yang tidak berpegang pada satu dalil saja, tapi menyatukan semua dalil, baik yang bersifat umum, terbatas, maupun partikular kasuistik. Ini dilakukan bersama petunjuk. Diyakini generalisasi sempurna bisa dilakukan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang partikular atau juz'iyat menjadi satu universalia sebagai satu kesatuan utuh atau al-wihdah. Al-Istiqra al-Ma'nawi merupakan temuan baru dari Imam Asy-Syatibi. Beliau wafat pada tahun 790 Hijriah atau 1388 Miladiah. Al-Istiqra al-Ma'nawi adalah generalisasi terhadap universalia yang mengikat partikularia di bawahnya, agar sampai pada universalia yang lebih umum lagi. Generalisasi ini dilakukan terhadap nas-nas syariat yang terbatas jumlahnya. Oleh karena itu menjadi sempurna dan meyakinkan. Ini berbeda dengan tujuan istiqra al-mantiki, di mana abstraksi dilakukan agar objek-objek konkret yang terindra menjadi konsep-konsep di dalam pikiran. Menurut Fahmi Muhammad Olwan, terdapat perbedaan mendasar dengan al-istiqra al-mantiki yang dilakukan terhadap realitas indrawi yang maksud. Ia menyatakan, adapun perbedaan antara al-istiqra al-maknawi dan al-istiqra Aristoteles tampaknya karena yang pertama bisa menghasilkan pengetahuan yakin, sedangkan yang kedua tidak. Secara epistemologis, al-istiqra al-maknawi adalah perpaduan antara generalisasi tafsir yang induktif dan temuan akal sehat yang deduktif. Dengan demikian, penalaran dilakukan dalam dua tahapan, yaitu melakukan generalisasi tafsir, dan yang kedua, melakukan verifikasi terhadap pemikiran yang dihasilkan akal sehat. Nah, berikutnya kita akan melihat masing-masing dari tahapan ini.
Secara umum, generalisasi tafsir bisa dilakukan dengan metode tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Metode ini muncul di abad ke-14 Hijriah. Para ulama tafsir mendefinisikannya sebagai berikut. Tafsir al-maudhu'i adalah ilmu yang mencakup berbagai topik sesuai dengan maksud Al-Quran dalam berbagai surah. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Satu, menentukan tema setelah mengetahui luas sempit informasi yang tersedia dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, mengumpulkan ayat Al-Quran yang membahas tema dimaksud, termasuk ayat-ayat yang memiliki persinggungan dengan tema yang sedang dikaji. Tiga, mengurutkan ayat-ayat menurut masa turunnya atau zaman nuzul. Yang keempat, melakukan kajian yang menyeluruh atau wafiyah dengan merujuk pada kitab-kitab tafsir tahlili dan asbabun nuzul jika ada. Kelima, setelah menjangkau semua makna ayat yang terkumpul, peneliti beralih pada istimbat unsur-unsur dasar bagi tema dimaksud berdasar arah yang ditunjuk oleh ayat. Keenam, kembali pada metode penafsiran yang umum atau at-tafsir al-ijmali sesuai dengan pola penalaran yang dituntut oleh objek pembahasan. Ketujuh, peneliti harus berpegang teguh pada metodologi ilmiah baik dalam penelitian maupun penulisan. Yang kedelapan, peneliti harus berkomitmen untuk mengungkap kandungan Al-Quran yang hakiki. Kemudian dilakukan verifikasi akal sehat. Pada contoh yang ditampilkan di akhir video, tampak bahwa dari taksid terhadap hukum diperoleh maqasid syariah al-khassah, yaitu insight bahwa syariat bermaksud melarang semua perbuatan yang menghambat sirkulasi barang di pasar. Maqasid ini benar sebab ia digeneralisasi dari berbagai ketentuan hukum syariat yang memiliki al-ilah yang sama. Oleh karena itu bisa digunakan sebagai maddah al-qiyas. Menurut Fahmi Muhammad Ulwan, ada dua asas bagi insight dalam al-istiqra' al-ma'nawi. Yang pertama, akal sehat atau zukul fitri, common sense, dan yang kedua, potensi khayal pada diri manusia, yaitu malakah takhil wa tamthil. Sementara, insight akal sehat juga memiliki dua sisi, yaitu sisi yang berpegang pada insting atau tabai, yang kedua, sisi yang berpegang pada bahasa bersama, al-lughah al-mushtarikah, dan hal-hal yang menyempurnakan pemahaman terhadap makna. Sisi yang instintif berhubungan erat dengan pemahaman bersama, al-fahmul al-mushtarak, yang dicapai melalui bahasa. Jadi dalam memahami makna nas syariat, akal sehat juga berupa insight batin yang subjektif. Tapi subjektivitas bisa dianulir secara intersubjektif, maka perlu verifikasi. Verifikasi insight akal sehat dalam al-istiqra' al-ma'nawi berlangsung secara terinterteks. Jadi insight benar secara koherensi. Inilah hikmah penyampaian informasi lebih dari satu kali dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran kita menemukan ada pengulangan, tapi pengulangan tersebut memiliki hikmah yang sangat besar, yaitu dapat menjadi sarana untuk memverifikasi insight akal sehat. Nah, oleh karena itu Al-Istiqra' al-Ma'nawi menghasilkan usul syariah kuliah yang bisa menjadi maddah al-qiyas. Sementara di sisi lain, dalam realitas kontemporer ditemukan adanya praktik penimuan barang yang menjadi sebab bagi efek serupa, yaitu menghambat sirkulasi barang di pasar. Akal sehat mendapatkan insight bahwa perbuatan menimbun barang tersebut termasuk perbuatan yang dilarang. Insight terhadap perbuatan yang kasusnya baru ditemukan ini harus diverifikasi melalui penelitian, yaitu dengan tahapan observasi, perumusan hipotesis, dan verifikasi hipotesis. Untuk memverifikasi insight akal sehat, peneliti harus memahami dan menginterpretasi realitas sosial yang terdiri dari tempat, place, pelaku, actors, dan aktivitas. Langkah verifikasi insight yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Satu, memastikan keterbatasan teks dogmatika hukum sehingga diketahui bahwa kasus tersebut tidak tercakup dalam norma yang ada. Ini bisa dilakukan bersamaan dengan tahap generalisasi tafsir, sebab ini bisa diketahui setelah menginventarisasi semua bahan hukum, lalu ditetapkan bahwa isu hukum yang dihadapi tersebut belum ada aturan hukumnya. Yang kedua, memahami, yaitu mengetahui lewat suatu tiruan, nakhfil, terhadap pengalaman orang lain sebagai teks hidup, Yasleben, yang berlangsung dalam hubungan antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Ketiga, menginterpretasi, yaitu proses memerantarai dan menyampaikan pesan di mana peneliti berperan sebagai interpretator yang menerjemahkan pesan realitas sehingga terartikulasi dengan jelas. Insight akal sehat pada perbuatan menimbun barang dapat menghambat sirkulasi barang di pasar merupakan proposisi yang benar dan menjadi maddah al-qiyas yang berkonklusi. Mari kita lihat contohnya. Ibnu Asyur menerapkan al-istiqra' al-ma'nawi dalam inventarisasi terhadap semua ketetapan hukum tentang hambatan sirkulasi barang di pasar.
Semua al-ilah yang ada pada nas syariat digeneralisasikan untuk mengetahui tujuan hukum khusus yang menjadi premis mayor agar dapat diberlakukan pada kasus baru. Mari kita lihat pada ilustrasi berikut ini. Diketahui Aisyah melarang jual beli makanan sebelum melakukan salat Jumat. Dari sini diketahui al-ilah yaitu karena syariat menghendaki lancarnya sirkulasi barang di pasar. Kemudian diketahui juga Aisyah melarang jual beli makanan dengan makanan secara riba atau disebut nasi'ah. Di sini diketahui al-ilahnya adalah agar barang tak tinggal dalam zimmah dan menghambat sirkulasi. Nah, yang ketiga, diketahui pula syariat menetapkan hukum larangan monopoli atau disebut al-ihtikar, di mana diketahui al-ilah di dalamnya adalah mencegah efek hilangnya barang dari peredaran di pasar. Dari ketetapan-ketetapan yang telah ada ini, kemudian dibuat satu generalisasi, di mana diketahui bahwa al-syari' bertujuan agar sirkulasi barang berjalan lancar. Dari sini, kemudian ditemukan hukum wad'i yang kulli, yaitu hambatan terhadap sirkulasi barang. Ini adalah sebab semua perbuatan yang telah diinventarisasi tadi itu dilarang. Nah, dari sini kemudian dirumuskan proposisi universal bahwa semua perbuatan yang menghambat sirkulasi barang adalah dilarang. Dengan demikian, proposisi universal ini bisa diterapkan pada kasus baru, yaitu menimbun barang menghambat sirkulasi. Nah, kita bisa menyusun sebuah proposisi yang menjadi premis minor bahwa menimbun barang adalah perbuatan yang menghambat sirkulasi barang di pasar. Kemudian ada premis mayor yang disimpulkan dari generalisasi terhadap berbagai ketentuan hukum syariat bahwa semua hambatan sirkulasi adalah dilarang. Dengan demikian, kita bisa mendapatkan konklusi bahwa menimbun barang adalah dilarang. Nah, ini merupakan metode yang oleh Ibnu Asyur disebut sebagai qiyas maslahat kulliyah atau ada juga yang menyebutnya qiyas al-kulli.